Saat ini gue ada di kawasan Batu Layar, ke Kabupaten Lombok Barat. Dan kali ini insya Allah gue akan banyak, nggak tahu ya gue ini banyak atau enggak, tapi semoga ya jangan terlalu panjang-panjang kali ini. Semoga nggak bertele-tele juga. Tentang gimana sih cerita awal gue kok bisa sampai ke sini bersama keluarga. Tapi dari sisi gue ya, dari sisi yang gue alami dan gue pandangi lah gitu kurang lebih. Yang ini terjadi selama kurang lebih sudah setahun terakhir lah gue dan keluarga ada di sini. Oke, saksikan terus bagi yang mau menyimaknya. Jadi ini Batu Layar tuh kecamatan juga gitu. Jadi ini ada pantainya juga, ini ada tulisannya. Ya. Dan ini kalau nggak salah adalah apa ya? Jadi di sini tuh setiap cekungan, setiap tikungan gitu tuh ada ikon kayak gininya. Ini ada Batu Layar, nanti di situ ada yang Senggigi View, nanti ada Malaka. Kalau Malaka tuh seinget gue udah masuknya udah bukan Lombok Barat lagi, udah Lombok Utara, kayak Kabupaten Lombok Utara berarti ya. Terus ada apa lagi gitu? Ada Batu Bolong juga kalau nggak salah. Nah, di Batu Bolong tuh ada pura Hindu lumayan gede itu, tapi dia agak nurun ke bawah. Ya sebagaimana ini adalah provinsi yang juga umat Hindunya lumayan juga. Gitu. Walaupun nggak sebanyak di provinsi sebelahnya ya. Nggak tahu nih kelihatan nggak ya? Itu tuh ada nggak tahu ada moncongnya. Coba gue bisa ini nggak ya? Wah, kurang kelihatan. Jadi sebenarnya kalau cuaca cerah dan kamera lu bagus banget untuk nge-shoot dari sini, itu Gunung Agung kelihatan. Gunung Agung itu atapnya Bali. Jadi tanah tertinggi di provinsi Bali atau di Pulau Bali lah kurang lebih ya. Itu. Jadi inilah penampakannya. Dan kalau ke Mataram ke sana, kalau ke Senggigi ke Tanjung tuh pusatnya Kaelu tuh ke sana. Termasuk ke itu tadi ke Senggigi. Karena kayaknya sebelum awal-awal salah satu yang dikenal awal sama orang se-internasional itu kan Senggigi. Sama oh ya jelas lah Gili Trawangan ke sana juga. Gili Trawangan udah masuknya Kaelu juga, Lombok Utara juga. Gitu. Jadi ini cuma sedikit looks penampakan aja yang ini juga udah cukup banyak yang tahu lah ya. Jadi gue nggak terlalu ngebahas lebih lanjut lagi, itu mah kulit doang ya. Oke, gue main nutup aja. Ya, dan gue putusin gue pakai topi aja karena mungkin anginnya namanya pinggir pantai kan anginnya lebih berasa dari yang di tengah daratan, jadi rambut gue terbang-terbang jadi aneh nggak? Jadi nggak nyaman juga kan. Ya, gue mungkin langsung memulai dengan runut-runut yang sebenarnya juga lumayan panjang terkait gue dan keluarga bisa sampai sini. Mungkin guanya lah terutama ya, karena ini kan murni lebih di pandangan gue. Mungkin di nyokap gue, bokap gue juga punya side-nya masing-masing. Terutama kalau mereka berdua kan memang sepaket lah kesininya. Kalau gue itu kan sebenarnya posisinya diajak dan diminta tolong. Itu yang mungkin gue bisa saja, sorry ya kasarnya mungkin menolak. Tapi kan gue melihat kondisi saat itu ternyata oh ya dah gue bisa, dan memang ya ada apa ya, ada rasa empati dan simpati sebagai anak, karena kan jatuhnya minta tolong dan gue juga kondisi bisa juga untuk membantu gitu. Dan ya pastilah kita sebagai anak pasti tentu mengutamakan untuk mengusahakan untuk bisa membantu keluarga ketika keluarga membutuhkan, apalagi itu ya nggak lagi butuh aja, kalau kita bisa care kan lebih baik, dan apalagi ini butuh gitu kan. Nah, mungkin ini runut yang sangat panjang, tapi gue awali mungkin dari periode pandemi aja kali ya, di 2020 kalau nggak salah. Mungkin bagi teman-teman yang tahu, bokap gue tuh ya itu kan channel keluarga ya, Rumah Masakan Andri Muhammad itu channel keluarga, tapi sebenarnya kan itu lebih besar brandingnya adalah branding tokoh ya.
dalam hal ini adalah ya Andri Muhammad gitu kan, Andri Franzi gitu. Jadi branding tokohnya lebih besar di situ. Nah, posisinya waktu itu ada konten yang ke Jogja tuh. Jogja selalu istimewa apa. Pokoknya bokap dan nyokap gue tuh ke Jogja di pandemi 2020 kalau nggak salah, 2020 apa 2021 ya, pokoknya pandemi 2020. Nah, ke Jogja atas dasar konsep dan ajakan dari seorang konco lah ya, konco lawasnya bokap gue, namanya Om Iwan, dan panggilan akrabnya sorry nih gak, tapi emang panggilan akrabnya itu ini Om Iwan Jancu. Seriusan emang namanya itu. Emang panggilan bukan namanya itu, tapi panggilan akrabnya itulah gitu. Itu konco lawas bokap gue dari zaman muda dulu lah di Jogja. Dulu kan bokap gue lama di Jogja ya. Ya mungkin beliau berdua, bokap gue dan Om Iwan itu saling berdiskusi, dan ya namanya konco lawas lah ya. Akhirnya tercetuslah ide yang sifatnya Om Iwan itu inginlah juga mensupport bokap gue untuk supaya bisa bener-bener nyaman di dunianya sekarang gitu, di kehidupan hijrahnya sekarang lah kurang lebih. Karena sebenarnya Om Iwan pun meskipun beliau adalah bukan muslim ya, tapi posisinya juga sama-sama hijrah lah dalam tanda kutip, karena kan beliau juga lama di Kompas kan gitu. Nggak apa-apa ya gue sebut aja lah, nggak apa-apa lah ya, karena beliau juga lama di Kompas Gramedia. Gue kalau nggak salah di Kompas TV awal gitu, awal-awal Kompas TV, bahkan sebelum on air itu Om Iwan ada di situ, ada di tim itu. Nah, beliau juga hijrah dari itu yang mungkin udah nggak cocok lagi dan lain sebagainya ya. Kalau itu gue nggak tahu ya, tapi intinya sama-sama hijrah ini, dan akhirnya Om Iwan duluan lah yang ke Lombok ini. Nah, tapi sebelum cerita ke Lomboknya ini harus dirunut dari Jogja dulu. Karena kan beliau berdua kan emang konco Jogja kan ceritanya, temen kawan sahabat Jogja lah. Nah, akhirnya pada saat itu tercetuslah Om Iwan ingin support dan juga pengen lah bisa bersinergi lah gitu ya untuk usaha kuliner, dan Jogja sebagai bayangan, karena kan beliau berdua paham Jogja lah ya, nguasain lah gitu kan, dan memang sama-sama pengen gitu loh, memang bisa ada di situ. Nah, akhirnya ke Jogja lah bokap nyokap gue berdua doang tuh. Ingat tuh ada PCR, ada apa segala macam. Cuma posisinya akhirnya sampai ke sana, dan akhirnya terciptalah konten itu. Mungkin kalau misalnya kemana-mana aja ada lah yang bagi yang lihat, nanti cek aja lah di rumah masakan Andri Muhammad, ada konten Jogja istimewa. Mau nggak tahu gue bisa nyantumin di sini atau enggak nanti deh. Pokoknya itu rumah masakan Andri Muhammad yang Jogja istimewa. Nah, tapi setelah pulang akhirnya udah selesai lah. Itu kan misinya antara pengen survei, pengen observasi, tapi juga ya pasti silaturahmi lah ya, Jogja gitu kan gitu. Dan juga ya ada refreshingnya juga, karena kan itu pandemi yang ini ya lumayan menyedot tenaga dan pikiran juga ya, pikiran terutama sih. Dan itu kalau nggak salah itu pengalaman bokap gue pertama kali mendarat pesawat di Bandara Jogja yang baru di Kulon Progo, yang Yogyakarta International Airport itu, kalau nggak salah ya. Karena beliau terakhir masih turun itu masih di Adi Sucipto, masih yang bandara lamanya. Katanya sih bagus banget, itu udah temu jauh memang lumayan lah. Nah, maksudnya jauh dari pusat Jogjanya, tapi posisinya lebih strategis gitu kan. Biasanya sekarang bandara kan jadi di pinggir semua ya, jadi agak menjauh dari daerah utamanya. Nah, akhirnya urusan itu selesai, pulang lah gitu. Bokap gue balik ke Tangsel, Om Iwannya balik ke Mataram, ke Lombok ini, dengan target itu beberapa bulan kemudian akan kesana lagi gitu untuk merealisasikan itu. Tapi ternyata order Allah
waktu itu pandeminya makin berebet lagi gitu loh, makin ngeselin lagi makin parah lah gitu kurang lebih ya. Tiba-tiba naik tuh, akhirnya ya Jogja sebagai salah satu epicentrum pariwisatanya Indonesia ya akhirnya jadi kolaps juga kan, udah mulai agak naik dikit ya, ini jadi turun lagi, dan turunnya lumayan dalam lah. Itu membuat akhirnya udahlah, kita vakumkan dulu project ini sampai waktu yang nanti nggak tahu kapan gitu. Akhirnya project itu bukan diberhentikan tapi ya sementara vakum. Ternyata itu kan 2020 deh. Iya ya, tadi gue tuh masih bingung tuh, itu yang ke Jogja tuh 2020 atau 2021, karena gue nggak ikut waktu itu. Gue kan juga masih kuliah dan jaga rumah lah ya, kuliah online yang jelas kan orang pandemi. Nah setelah itu masuk ke 2022. Nah kalau ini gue jelas ingat karena persisnya gue lumayan terlibat lah. Jadi insya Allah kalau ada gue di situ tuh, insya Allah mengingatnya gue lebih enak, karena mungkin gue karena ngalamin sendiri ya. 2022 itu kan udah mulai ya, vaksinasi udah gencar, udah apa, akhirnya kerja udah mulai masuk, terus sekolah kuliah udah mulai masuk, kayak entah sistem setengah-setengah gitu-gitu deh. Jadi nggak full bener-bener di rumah semua. Si adik gue yang nomor 2 yang saat ini sedang ada di Inggris itu si Jasmine Bintang, saat ini dia sedang kuliah, ngelanjutin studi D3-nya tapi langsung di Lancaster University di United Kingdom, Inggris. Tapi di tahun lalu itu akhirnya dia yang selama dari dia masuk kuliah dia kan aslinya kuliah di Universitas Airlangga Surabaya, UNER. Nah dia kan angkatan 2021, cuma kan 2021 dia online. 2022-nya dia udah mulai offline tuh, jadi dia ke Surabaya lah, tapi tidak sendiri, bersama nyokap bokap gue waktu itu nggak bisa ikut karena posisinya 2022 menjelang Maret akhir itu, kalau nggak salah di Maret 2022 gue nggak bisa ikut karena itu kan menjelang puasa. Satu, gue masih kerja waktu itu di tempat sebelumnya di Mandata Maoksa yang di Gunung Sindur itu, yang tempat rumah desain interior, gue sebagai purchasing. Nah halo Mas Oksa kalau barangkali nonton. Nah akhirnya setelah itu nyampe lah bokap nyokap gue dan Bintang ke Surabaya untuk ya bantuin inilah, kan dia harus urus kos, harus apa. Bokap nyokap gue membimbing lah untuk nganterin doang. Itu bayangan awal ya. Tapi tiba-tiba sampai di sana, seingat gue Om Iwan itu akhirnya ngubungin bokap gue gitu, apa entah kabar-kabaran lah, kan emang sering kabar-kabaran juga. Bokap gue ngabarin lagi Surabaya dan lain sebagainya, bla 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 bla. Om Iwan akhirnya ngasih satu informasi dan juga ajakan. Informasi yang awalnya, yang waktu itu ini informasi yang bagi gue cukup brilian juga, karena gue baru tahu kalau ada kapal yang langsung dari Surabaya, dalam hal ini Pelabuhan Tanjung Perak, ke Pulau Lombok ini. Dalam hal ini adalah Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok Barat sana tuh, di sana lah pokoknya. Nggak kelihatan ya, gue nunjuk aja gitu. Gue baru tau kalau ada kapal yang langsung dari Surabaya Lombok Surabaya, dan tidak lewat Bali, jadi langsung tuh dengan perjalanan kurang lebih 20-an jam kayaknya. Bahkan nah di situ juga lah akhirnya bokap gue bikin konten yang Jakarta Lombok 200, nggak nyampe 200.000 apa ya, pokoknya intinya perjalanan dari Jakarta ke Lombok itu. Dia itu kan di 2022 itu. Jadi sebenarnya ada keterhubungan akan hal itu juga. Makanya gue harus nyebutin konten yang di channel sebelah yang di channel yang Rumah Masakan Andi Muhammad itu. Nah gue juga ya, walaupun sebenarnya itu kan di Maret akhir, sedangkan gue Maret akhir itu sebenarnya timing gue memutuskan untuk resign kerja gitu. Jadi kurang lebih perjalanan bokap gue dari Jakarta sampai ke Lombok itu, termasuk udah sama nganterin si Bintang ke Surabaya itu ya, itu kurang lebih hampir 3 minggu. Dan itu kepotong sama puasa awal. Jadi minggu pertama bulan puasa bokap nyokap gue di Ramadan 2022 tahun lalu itu di sini di Lombok ini, di Mataram.
gitu. Nah sedangkan gue memang jelas nggak bisa ikut, satu jelas buat nungguin rumah lah gitu kan, karena adik gue yang paling kecil waktu itu sudah masuk ke pesantrennya yang di Bandung itu, yang di Rancaikek itu. Sama, jadi yang satu harus offline langsung ke mahatnya, ke pesantrennya, yang satunya lagi udah harus offline kuliah di kampusnya untuk kuliah kan. Nah gue kan posisinya udah alhamdulillah udah lulus kuliah juga dan udah kerja tuh waktu itu. Cuma memang ada proses gue mau resign kerja memang waktu itu kan. Tapi karena harusnya kan, wah kalau gitu harusnya bisa ngikut yang ya minimal bisa nyusul atau apa yang di awal puasa itu kan. Cuma posisi gue waktu itu, gue hampir sebulan sebelum puasa itu gue sudah dikontak sama sahabat gue juga, yaitu baksosnya Conan Fans Club Indonesia, yang itu terjadi di bulan puasa. Dan memang ada beberapa proyek-proyek lain, entah itu gue sendiri ataupun juga masjid gue kan juga aktif di remaja masjid di komplek gue ya, di Tangsel itu, gue sebut aja di Japos ya. Nah itu udah ada beberapa kegiatan yang yaudahlah gue taunya itu, dan ya waktu itu bokap nyokap gue juga merasa udahlah untuk nganterin si Bintang doang berdua aja cukup. Ya benar juga sih gitu. Jadi gue nggak ikut tuh yang edisi pertama ke Lombok itu. Nah ketemulah sama Om Iwan di Mataram itu, di Lombok ini. Akhirnya tercetuslah ide untuk sama kuliner juga, tapi untuk ngejajal dulu, yaitu nasi bakar, bukan gultik loh. Itu nasi bakar. Posisinya nanti mungkin insya Allah ada timing berikutnya gue ngonten langsung di tempat itu kali ya, yaitu di depan Taman Budaya di Jalan Majapahit, Kota Mataram. Di Taman Budaya itu di sampingnya kantor dinas PUPR-nya Provinsi NTB, di seberang ada pom bensin. Dan itu isinya makanan semua. Kalau hari biasa aja isi makanan, apalagi pada saat timing bulan puasa, takjil. Wah itu lebih rame. Gue harus bilang Masya Allah, luar biasa, gila tuh orang sini kalau udah berburu takjil tuh udah kayak orang surupan men. Ini seriusan kurang lebih ya, terutama di area Majapahit itu. Nah ternyata alhamdulillah reaksinya bagus gitu pas nyokap bokap gue jualan nasi bakar tuh, bagus lah gitu, maksudnya penjualan oke, terus interaksi dengan pelanggan enak, banyak anak muda ya macam-macam lah, semua kalangan belanja dan semua kalangan juga jualan gitu. Nah dilala akhirnya baliklah, maksudnya dirasa udah oke, karena waktu itu udah menjelang pertengahan bulan Ramadan. Bokap nyokap gue baliklah lagi ke Tangsel lagi, ke Tangerang Selatan lagi, ke Japos. Nah ya akhirnya pas lah ketemu gue, dan ya cerita-cerita tuh gue inget tuh, oleh-oleh paling besar tuh adalah cerita-cerita itu. Makanya gue lumayan cukup mengingat lah kalau yang ke Lombok pertama itu, meskipun gue nggak ikut ya pada saat yang edisi pertama. Akhirnya posisinya gue memang dari awal Ramadan, bahkan udah kontek-kontekan sama nyokap bokap gue di sini, itu adalah ada misi rencana gue dan juga adik sepupu gue yang di Bandung itu untuk dikirim ke Pekanbaru dalam rangka mudik. Yang sebenarnya awalnya itu bokap nyokap gue malah nggak kebayang ke Lombok ini, justru puasa itu pengen ngejalanin di Pekanbaru, di Riau gitu kan. Ya karena kan ya pasti terutama nyokap gue kan pasti pengen pulang kan, karena 2 tahun nggak, terakhir kan 2019 pulang bareng tuh ke Pekanbaru. Tapi posisinya terus pandemi nggak pulang. Akhirnya 2022 diharapkannya bisa pulang, karena kan ya Pak Jokowi kan ngumumin 2002 yang tahun lalu tuh adalah lebaran pertama yang boleh mudik, tapi ya dengan protokol kesehatan ketat dan udah vaksin gitu-gitu deh. Mungkin teman-teman masih inget tuh. Nah cuma karena kaudarul nggak bisa pulang semua, akhirnya dikirim lah gue dan adik sepupu gue yang di Bandung. Itu anaknya abangnya nyokap gue, om gue ya. Gue sih karena orang Minang manggilnya mama tuh. Mungkin insya Allah yang teman-teman orang Minang paham makna mama itu apa, bukan ibu ya, tapi paman tuh. Nah itu gue sama adik sepupu gue itulah yang dua cowok inilah, gue sama dia itu yang dikirim ke Pekanbaru dengan supportnya tante gue yang di Pekanbaru juga, supaya ya minimal semua perwakilan dari cucu-cucu tuh ada semua. Jadi opa oma gue inilah lebih wah ngumpul semua, kesannya begitu.
terus berjalanlah waktu. Mungkin kisah di mudik ini gue juga pengen cerita, tapi mungkin nggak di kesempatan kali ini, insya Allah ya, insya Allah next time. Nah udah tuh lebaran terus sampai pulang Basamu juga ke Sumatera Barat. Pulang dari Sumatera Barat sampai di Pekanbaru lagi, nyokap gue ngubungin, kalau bang kita insya Allah jadi ke Lombok ya, dan rumah ini insya Allah rumah Japos ya, insya Allah sudah ada yang mau ngontrakin. Waktu itu kebetulan masih tetangga sendiri lah, gue kenal gitu, cuma beda RW aja. Yang ngontrakin sih ini bang. Oh, gue agak ngeblank saat itu, karena gue ngerasa ini beneran, tapi kok cepet banget ya, tapi kok gue antusias gitu kan. Karena bayangan gue sebenarnya, gue itu pengennya gak dari Pekanbaru itu gue nggak langsung pulang gitu. Bayangan gue adalah gue pengen ya stay di sana, menghabiskan waktu berkarya, bekerja, belajar dan apa untuk nyiapin misi gue saat itu, yaitu persiapan gue beasiswa kuliah. Ya harapan gue saat itu adalah bukan di Indonesia gitu, harapan gue justru keluar negeri untuk mengejar beasiswa kuliah gue itu. Nah gue ngarepinnya itu di mana, di Pekanbaru, tapi ternyata gue disuruh pulang langsung gitu. Pokoknya gue nggak nyangka secepat itu ke daerah yang ya jelas lah gue nggak punya hubungan apapun sebelumnya dengan di sini, termasuk teman kuliah pun gue nggak punya deh kayaknya. Teman di kampus kan, yang kampus kan dari mana-mana tuh biasanya kan ada perantau dari mana. Nah gue belum nemuin temen yang asalnya dari Lombok ini, dari NTB gitu loh, belum. Adalah teman gue orang Bima, itu pun juga dia dan bapak ibu udah beranak pinak di sini gitu loh, bukan dia dari sana murni gitu. Jadi itu gue datang ke daerah yang gue nggak ada hubungannya dengan daerah ini, dan ya akhirnya berjalan, dan ya itu akhirnya gue nyobain kapal yang dari Surabaya ke Lombok itu. Dan posisinya pun waktu itu gue juga nggak bisa langsung berangkat bareng juga. Nah jadi ketika gue berangkat pun gue harus berangkat sendiri ke Surabayanya. Karena apa? Nyokap bokap gue sudah harus berangkat ke Surabaya duluan, karena si Bintang sudah harus masuk. Si adik gue yang paling kecil. Kalau si adik gue yang Bintang, kan gue ini 3 bersaudara ya, gue nomor 1, Bintang nomor 2, Bunga nomor 3. Nah Bintang udah berangkat duluan karena timeline kuliahnya, jadi dia berangkat sendiri, berangkat berdua lah sama temen kuliahnya juga sekampus, anak Tangerang, anak Cipondo apa Cikokol ya, tapi sama-sama UNER juga, bareng lah dia tuh berangkatnya. Nah tapi kalau bokap nyokap gue dan Bunga, anak ragil ya kalau bahasa Jawa, paling kecil itu, setelah itu juga harus berangkat duluan. Tapi sedangkan kenapa kok gue nggak bisa ikut? Gue harus nungguin rumah karena persiapan perpindahan, ada orang yang mau ngontrak kan, ada orang yang mau masuk kan. Nah gue harus nungguin itu, mungkin ada semingguan gue nunggu. Jadi gue tuh seminggu lebih telat kurang lebih ya berangkatnya ketimbang nyokap bokap gue, dan titik ketemu kita adalah Surabaya gitu. Jadi gue inget tuh, gue itu adalah menjalani semingguan terakhir gue di Japos, di Tangerang Selatan, di Jabodetabek. Gue inget di H-2 itu gue akhirnya memutuskan untuk ke pusatnya Jakarta yang sifatnya itu, mungkin teman-teman tahu, Pak Anies Baswedan itu nyiptain flyover pejalan kaki, flyover ya, trotoar pejalan kaki yang naik ke atas itu, yang bentuknya estetik banget, yang itu jadi titik temu, yang filosofinya kalau kata Pak Anies itu titik temu. Bagus, tak ada deh, mungkin nanti gue coba masukin deh, insya Allah ya. Nah itu, jadi gue sampai ke sana dan gue foto tuh di situ. Emang ya dalam rangka simbolisasi gue dan juga apa ya, refleksi gue kalau ya ini jadi timing gue. Gue nggak tahu, gue sih nggak berani bilang itu terakhir kali ya, tapi yang jelas gue belum tahu kapan lagi gue bisa balik lagi ke tanah kelahiran gue, Jabodetabek. Gue selalu bilang Jabodetabek, berarti semua Jabodetabek Raya itu adalah tanah kelahiran gue, karena memang 23 tahun gue bener-bener
base-nya dan juga belajar, berkawan, bahkan bermusuhan. sorry ya wah, segala hal tuh ya dari Jabodetabek, dari tata bahasa gue dan apa itu kelihatan lah, gue anak sana gitu, bisa dinilai kok gelagatnya apa, plus minusnya gue itu kelihatan banget, itu emang hasil bentukan karakter dari sana. Dan gue akhirnya ya assalamualaikum lah gitu dengan Jabodetabek, dengan kampung halaman gue, dan tibalah gue di Surabaya gitu, ketemu nyokap gue, dan ya akhirnya nyobain kapal yang langsung dari Surabaya ke Lombok itu, dari Tanjung Perak ke Lembar. Gue sebut aja kapalnya itu waktu itu Oasis, nama PT-nya itu Damai Lautan Nusantara, DLN gitu. Soalnya ada lagi DLU, Damai Lautan Utama, yang Kirana itu ya, tapi itulah pokoknya sih. Kalau untuk perkapalan itu udah banyak juga yang bahas ya, mungkin teman-teman bisa cek, banyak lah yang udah bahas kapal yang dari Surabaya ke Lombok itu. Ada yang jenis ini jenis itu, dulu ada Legundi katanya, tapi udah nggak ada lagi sih katanya, soalnya Legundinya udah dibutuhin di pelabuhan dari Merak ke Bakauni, pelabuhan penyeberangan Jawa ke Sumatera. Oke, jadi itu aja. Ini sebenarnya jujur, walaupun ini di gua ngeliat udah 23 menit, tapi maksudnya di yang bukan 23 menit tapi yang kan gua potong-potongan nih, itu posisinya udah lumayan lah kan, 20 menitan lebih. Sebenarnya nggak berharap segini, tapi memang ini udah paling singkat gitu kan, karena kalau mau detailnya lagi mungkin sejam kali ya, jangan-jangan. Tapi semoga itu ya, ini adalah hal yang gue ceritain, yang juga gue nggak ditanya juga, tapi gue pengen menceritakan itu ke siapapun yang gue rasa mungkin ini sudah jadi general kalau gue share di YouTube lah, bisa disimak bisa enggak kan, yang penting ada videonya gitu kan. Jadi itu aja. Ini gue langsung dari Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat. Terima kasih, sampai jumpa.